Selamat datang di Gudang Ada Talks, tempatnya ngobrolin dan buka-bukaan bisnis B2B. Bersama saya Armin Gita, kita kupas lebih dalam geliat bisnis B2B Indonesia. Januari 2023 awal tahun yang biasanya identik dengan perumusan target baru dan juga strategi dan prioritas bisnis yang baru juga. Dan tentunya biasanya untuk bisa melakukan itu semua diperlukan pemahaman lanskap bisnis yang menyeluruh, memahami tren-tren bisnis terkini. Nah, di Januari 2023, Gudang Ada dan Selyos meluncurkan studi terbaru, B2B FMCG Marketplace Indonesia Outlook 2023. Bersama saya, kali ini ada Pak Steven dan Mas Bima. Kita akan mengupas bersama-sama temuan menarik dari studi ini. Apa kabar Pak Steven? Kabar baik. Mas Bima? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Oke, yang pertama saya ke Pak Steven nih, Pak Steven. Ya. Boleh cerita sedikit, kenapa sih Gudang Ada meluncurkan studi ini? Kenapa sama Selyos? Jadi kita tahu tahun 2023 ini kan dari berbagai berita, baik itu dari lokal maupun secara global, menyatakan bahwa tantangan 2023 ini cukup berat. Nah, saya sendiri datang dari latar belakang industri selama lebih kurang 25 tahun. Misi daripada research ini adalah memang untuk memberikan satu insight yang benar, yang lebih tepat kepada para pelaku bisnis. Nah, pertanyaan kenapa dengan Selyos? Tentu saja ini terkait dengan profil dan kredibilitas daripada Mas Bima dan teman-teman yang memang sudah lama bergelut di industri ini, yang kami yakin bisa memberikan perspektif dan insight yang lebih tepat. Oke. Mas Bima, bicara peta gitu ya, bisnis B2B, boleh sedikit dijelaskan nggak sih petanya seperti apa, khususnya sebelum dan sesudah adanya layanan yang bersifat digital marketplace? Ya, sebelum adanya digital marketplace B2B FMCG terutama, kalau kita bicara di fokus FMCG, itu rantai pasok mulai dari prinsipal sampai dengan retailer ataupun kita sebut sebagai warung itu cukup panjang, atau toko kelontong itu cukup panjang. Bahkan di suatu daerah, terutama di tier 2 dan 3, itu bisa sampai 8 titik pasok. Jadi mulai dari produsen, gudang besar, sampai ke gudang yang levelnya kecamatan misalnya, itu panjang. Dan itu artinya ada problem. Biaya logistik, biaya untuk agen atau sales, itu pun juga salah satu biaya yang sering dikeluhkan oleh pihak produsen. Sehingga dengan hadirnya marketplace, ini kan semacam mempertemukan secara lebih efisien, prinsipal butuh apa. Mereka butuh efisiensi logistik, butuh kepastian, dan juga butuh intelijen pasar. Sehingga di daerah itu berapa yang dibutuhkan, produknya apa, volumenya berapa banyak, trennya seperti apa. Karena masing-masing daerah punya ciri khas permintaan spesifik. Di sisi UKM-nya, daripada dia harus membeli barang di alamat yang berbeda-beda, dan itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang juga lama, sehingga dipertemukanlah dengan hadirnya B2B, itu efisiensi tercipta. Jadi selama ada rantai pasok yang panjang, biaya logistik yang tinggi, digitalisasi masih belum optimal, pasti ada disrupsi. Dan itulah pentingnya hadirnya B2B FMCG. Transformasi digital untuk B2B tadi disebutkan dibutuhkan literasi digital yang baik. Nah, boleh cerita dikit nggak nih Pak Steven, Gudang Ada program aktivitasnya selama ini apa aja sih dalam usaha meningkatkan literasi digital masyarakat? Ya, jadi karena saya datang dari industri FMCG khususnya, ya, dan karena banyak berinteraksi dengan para pelaku bisnis ini, saya paham benar bahwa mereka ini bukan orang-orang yang tech savvy. Ya. Karena itu waktu bangun Gudang Ada, salah satu keputusan pendekatan yang saya lakukan, kita tidak hanya melakukan pendekatan dari sisi teknologi, tapi kita juga melakukan pendekatan secara manusia atau human approach, yaitu melakukan hybrid. Ya. Karena kalau kita hanya menggunakan teknologi untuk lakukan edukasi, itu kemungkinan yang tadi disebut ini akan berat. Tapi dengan adanya menggunakan human, yang tim
business development di lapangan yang mengedukasi, menjelaskan satu persatu, itu jauh lebih efektif. Jadi itu yang pertama yang dilakukan tim Gudang Ada, kita punya business development team yang secara rutin melakukan edukasi di lapangan, person per person, untuk supaya mereka benar paham ini apa gitu loh. Nah, kedua memang kita juga ada inisiatif melakukan namanya Gudang Ada Academy yang tujuannya untuk mendidik, memberikan edukasi yang lebih mendalam lagi mengenai apa itu B2B industri, B2B marketplace, B2B industry dan lain-lain. Nah, terakhir kita juga secara rutin melakukan workshop ya dengan key players dalam industri ini, yaitu para grosir ya. Seperti kita di kuartal terakhir tahun 2022 kita melakukan 41 workshop di 41 kota yang dihadiri lebih kurang hampir 1.000 lebih pedagang grosir yang ada di berbagai daerah. Jadi kita melalui workshop benar-benar bicara dengan mereka bagaimana literasi mengenai digitalisasi ini secara langsung dengan mereka. Itu yang secara rutin Gudang Ada lakukan. Ya, Pak Steven, kita masuk di 2023, Gudang Ada tentunya punya strategi bisnis yang baru, pendekatan yang baru. Mungkin bisa share sedikit di sini, Pak Steven. Ya, jadi untuk tahun 2023 ini ada 3 fokus kita yang kita kerjakan. Yang pertama, kita fokus untuk membantu stakeholder ini membangun jaringan secara online. Mulai dari menghubungkan dari prinsipal ke distributor, distributor ke wholesaler atau grosir, sampai ke retailer atau warung. Nah, dengan terhubungnya mereka secara online, itu akan menciptakan efisiensi dalam proses supply barang untuk memenuhi demand yang ada di warung dan di konsumen. Nah, yang kedua adalah kita juga fokus bukan cuma membangun marketplace-nya, kita perlu melengkapi ekosistem. Jadi ekosistem yang setelah marketplace-nya terbangun, jaringnya terbangun, yang kedua yang kita mesti bangun adalah logistiknya. Supaya apa? Supaya logistik ini bisa benar-benar efisien, optimize untuk mendeliver barang dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari sisi pembelinya. Nah, yang ketiga, kita juga butuh membangun satu yang istilahnya point of sales atau semacam merchant solution untuk membantu mereka bisa mengelola inventory-nya. Sehingga mereka seperti yang tadi Mas Bima sebutkan, mereka tahu ini barang laku, ini barang yang saya butuh dalam waktu 3 hari, 5 hari, sold out dan segalanya. Karena selama ini kalau kita lihat sampai saat ini, banyak sekali warung itu masih run sangat konvensional. Bahkan sampai banyak grosir yang masih konvensional, mereka tidak tahu stoknya seperti apa, inventory-nya seperti apa, cash flow seperti apa. Nah, ekosistem ketiga yang Gudang Ada lagi sudah luncurkan tahun lalu itu adalah Gudang Solusi. Ya, Gudang Ada Solusi yang merupakan POS dan software yang membantu toko mengelola inventory, cash flow dan lain-lain. Membantu mereka mengelola operasionalnya. Dan yang terakhir seperti tadi disebut Mas Bima, itu adalah financial services. Yaitu Gudang Ada meluncurkan namanya Gudang Ada Modal yang bisa membantu permodalan dan juga sekaligus untuk mendukung pengembangan bisnis dari para stakeholder ini. Khususnya di level warung yang membutuhkan permodalan waktu bisnisnya berkembang. Nah, mereka bisa mendapatkan dukungan permodalan lebih cepat dan lain-lain. Jadi itu 4 ekosistem yang memang sangat dibutuhkan, nggak bisa berdiri sendiri saja. Nah, dengan kita berhasil membangun 4 ekosistem itu, kita akan bisa benar-benar menyediakan one-stop solution untuk para pedagang ini. Baik, terima kasih Pak Steven. Saya sedikit ke Mas Bima. 2023 banyak pendapat yang bilang bakal ada resesi, baik di global maupun di nasional Indonesia. Sebenarnya ada nggak sih dampaknya buat Indonesia, khususnya industri B2B FMCG? Ya, kita melihat di level global, memang betul terjadi ancaman resesi. Tapi kalau untuk konteks Indonesia, itu yang menarik bicara soal FMCG. Pertama, Indonesia populasinya sangat besar. Yang artinya perputaran
kebutuhan pokok, perawatan tubuh yang memang dibutuhkan konsumen itu sangat besar. Yang berikutnya nomor 2 itu karena UKM. Selalu dalam periode terjadinya tekanan ekonomi, kita belajar dari 98, 2008, 2013, selalu pijakannya adalah UKM yang menyerap tenaga kerja dan kontribusinya memang sekitar 60% terhadap total kue ekonomi kita. Dan yang ketiga, FMCG-nya sendiri saya kira ini masih akan tumbuh positif. Bahkan 2022 kemarin sudah ada gejala-gejala terjadinya inflasi tinggi misalnya, suku bunga, tetapi bisnis FMCG-nya masih tumbuh cukup positif. Jadi artinya oke, ada tekanan resesi, tapi kita harus optimis karena ini adalah kebutuhan yang namanya B2B FMCG. Prinsipal butuh untuk efisiensi, UKM butuh untuk terus meningkatkan skala usahanya. Jadi kita tidak perlu terlalu worry dampak resesi terhadap B2B FMCG. Terima kasih Mas Bima, Pak Steven. Semoga diskusi kali ini menambah wawasan kita segenap stakeholder di bisnis B2B FMCG Indonesia. Dan tidak lupa untuk mendownload secara utuh studi terbaru dari Gudang Ada dan Selo, silakan cek nanti di deskripsi video di bawah. Sekian dari saya, sampai jumpa di edisi selanjutnya.